2022, pemerintah masih fokus untuk merekrut tenaga P3K untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, yaitu pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Oleh karena itu, penting untuk menyiapkan diri sebelum kamu mengikuti seleksinya. Mantapkan niat, maksimalkan usaha, dan mungkin beberapa tips ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitrianingsih di channel Bu Guru Vlogger. Tips yang pertama yaitu belajar bahan ataupun materi yang akan diujikan di seleksi P3K nanti. Jadi ada 4 aspek ya. Yang pertama itu kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi sosiokultural, dan yang terakhir adalah wawancara. Memahami materi dan kisi-kisi bisa membantu kita untuk lebih fokus dalam belajar. Yang kedua adalah latihan mengerjakan soal. Nah, kalau yang pertama tadi kita harus mempelajari bahan atau materi, yang kedua ini kita latihan mengerjakan soal. Supaya apa? Supaya kita bisa menilai sudah sejauh mana kita memahami materi yang telah kita pelajari. Agar lebih mudah lagi, buat jadwal dan target yang jelas. Supaya kita tahu udah sampai mana kemampuan kita, terus kita bisa lebih memanajemen waktu kita gitu. Karena sebenarnya ini persoalan yang lumayan banyak dihadapi oleh calon peserta seleksi P3K ya. Karena kan rata-rata itu bekerja gitu. Jadi saya nggak punya waktu untuk belajar, saya nggak punya waktu untuk latihan gitu. Jadi buat jadwalnya, bisa 1-3 kali per hari gitu kamu belajar dengan rentang waktu yang kamu sesuaikan aja gitu. Misal untuk kompetensi teknis kamu sediakan 3 kali dalam seminggu untuk mempelajarinya dan untuk melatih soal-soalnya. Untuk sosiokultural dan untuk manajerial kamu sediakan 1 kali seminggu. Alokasi waktunya misalkan habis sholat subuh gitu kamu bisa sediakan waktu sekitar 20 menit sampai setengah jam untuk mempelajarinya gitu, atau untuk sekedar mengerjakan soal gitu. Untuk di siang hari mungkin kamu bisa di sela-sela waktu jam istirahat mungkin setengah jam gitu. Dan yang ketiga kalinya adalah di waktu malam hari. Biasanya kan waktu malam hari itu lebih tenang juga kan. Nah, di situ kamu bisa lebih banyak lagi waktunya, misal 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Dalam aspek latihan soal ini, kunci yang paling utama salah satunya adalah konsisten dan disiplin juga sih gitu. Karena kalau kita tidak disiplin dengan waktu yang sudah kita jadwalkan dan kita tidak melakukannya secara konsisten, maka itu tidak akan berefek. Yang ketiga adalah masuk grup. Nah, ini juga terasa sekali ya manfaatnya. Sekarang itu media sosial itu mau platform media sosial apapun semuanya tersedia gitu. Mau di Facebook, mau di Instagram, di Telegram, di YouTube gitu, semuanya menyediakan link-link pembahasan soal ataupun langsung seperti di Telegram. Saya juga pernah coba itu di Telegram, dia langsung memberikan soal dan kita langsung, misal kita jawab A gitu, jawaban kita itu salah, langsung kelihatan salah dan langsung kelihatan jawaban yang benar itu apa gitu. Dan ini mungkin bisa kita pakai ketika ada waktu-waktu luang tertentu yang mungkin tidak sengaja ya, misal lagi di angkot atau lagi nunggu apa gitu, lagi ada waktu luang yang memang tidak terlalu banyak tapi bisa kita manfaatkan dengan melihat grup itu gitu, yang di dalam grup itu tersedia soal-soal gitu. Jadi 5-10 soal atau 5 soal kan udah lumayan banget ya di waktu luang itu. Selain itu, manfaat kita masuk ke dalam grup-grup seperti seleksi P3K, info P3K, soal-soal P3K itu, manfaat lainnya adalah berbagi atau bertukar informasi. Jadi kita bisa mengetahui informasi-informasi terupdate sehingga kita nggak ketinggalan. Yang keempat, mengikuti tryout. Sebenarnya persiapan untuk menghadapi sebuah ujian itu tidak bisa dalam waktu singkat ya, karena dia akan berproses dari kita
memahami dulu materinya, mengetahui kisi-kisinya, kemudian kita pelajari, kemudian kita berlatih soalnya, kemudian kita mengikuti tryout-nya gitu. Jadi itu proses yang ya kalau kita melakukannya dalam waktu singkat kan hasilnya juga tidak akan maksimal. Makanya sebenarnya sangat tepat ya ungkapan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi ya kalau persiapan teman-teman juga sangat sempit ya pasti hasilnya pun tidak akan maksimal kalau teman-teman mungkin mempersiapkannya dari jauh-jauh hari gitu. Makanya teman-teman ini masih ada waktu sembari kita menunggu, ayo persiapkan diri ya. Jadi tryout ini juga sangat besar ya manfaatnya gitu, terasa sekali manfaatnya karena dengan tryout itu otomatis manajemen waktu kita dalam mengerjakan soal itu akan terasa karena kan ujiannya pun nanti kan ditentukan oleh waktu gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memanajemen waktu kita gimana menyelesaikan sekian banyak soal dalam waktu tertentu gitu. Jangan sampai kita baru sampai setengahnya waktunya udah habis. Jadi tryout itu juga salah satunya selain untuk mengukur kemampuan kita setelah belajar dan berlatih soal, yang kedua adalah untuk melatih manajemen waktu kita gitu. Yang kelima dan yang terakhir adalah perbanyak doa, minta restu orang tua. Sebenarnya ini di awal juga sih ya. Selain niat yang benar-benar harus tulus ya gitu. Dan apalagi ya, tawakal dan berserah sih. Satu saran saya, ketika semua ikhtiar itu sudah kita lakukan, semua usaha itu sudah kita maksimalkan, ketika pada hari H teman-teman menghadapi ujian itu, ketika duduk di kursi ujian itu, sudah serahkan segala sesuatunya kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Esa, serahkan segala sesuatunya. Karena kita sudah melakukan segala upaya kita, sedaya mampu kita, sebagai manusia kita sudah berikhtiar, maka sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa dan yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita gitu. Jadi dari sisi manusianya kita sudah berusaha, ya gimana lagi ya kan kita harus berserah gitu. Jangan kita malah sombong gitu. Aku kan sudah melakukan usaha ini, aku kan sudah belajar, aku kan gak bisa ya. Ketika kita sudah duduk dan akan menghadapi ujian itu, berdoalah gitu, berdoa supaya Allah melancarkan pikiran kita gitu, supaya pikiran kita itu fokus gitu, dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena sejatinya apa yang menjadi takdir kita tidak akan tertukar gitu kan. Dan apa yang menurut kita baik pun belum tentu menurut Allah baik. Dan apa yang menurut kita buruk belum tentu menurut Allah buruk gitu. Jadi ketika semua usaha sudah dilakukan, ikhtiar sudah dimaksimalkan, duduk di kursi itu untuk mengikuti ujian, sudah berserah, fokus, hilangkan pikiran-pikiran yang aneh, apalagi untuk merasa diri ini lebih tinggi dari orang lain. Mungkin aku bisa, kalian semua bisa, aku kalian, aduh itu dijauhi ya, pikiran-pikiran itu dijauhi gitu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita ikhtiarkan itu diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh orang tua kita, dan menjadi amal yang baik. Dan apa yang menjadi hal yang kita cita-citakan itu dikabulkan oleh Allah ya. Selamat berjuang untuk teman-teman guru semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.